Apa syariat Islam itu? Satu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Anda katakan tidak ada kepastian di dalam Islam. Baik, saya bacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairul malumin. Famadi bertangga wara azalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladhina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladhina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Umat Islam yang salat, yang puasa, yang zakat, tidak berzina, menjaga amanah, memelihara amanah, menjaga kerukunan, menjaga rumah tangga, istri, anak dan seterusnya. Ulaika hum warithun, mereka itulah yang mewarisi Firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah yang mewarisi Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini jaminan. Salat, zakat, puasa, tidak zina, mereka mendapatkan warisan surga. Sekarang kita balik menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi dan seterusnya, mana jaminan surganya? Ya, dijawab Tunjuk. itu. Gantian, silakan. Tunjuk. Mana jaminan Kristen masuk surga? Pakai data kayak Bang Juma itu loh. Jangan naik kebencian, silakan. Bisa saja, Bang. Udah si Kevin dulu nih, sok pintar nih, silakan Pin. Oke. Mana jaminan pemakan babi masuk surga? Silakan. Udah diam kan lu? Diam, nggak punya ilmu. Ya silakan, Oscar. Baik, makasih. Tadi kan Abang Cuma udah membacakan itu jaminan menurut agama Islam ya. Itu sah-sah saja, itu saya terima. Karena ya memang itu mungkin menurut Alkitab orang saudara saya Muslim. Namun kalau misalnya orang saudara saya Muslim mempertanyakan bagaimana jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus, itu memang sudah ada dalam Alkitab, tapi maaf ya, aku nggak tahu ayatnya. Akulah jalan hidup dari kebenaran, tidak ada Yohanes 14:6. Oke, Yohanes 14:6. Terima kasih Bang udah bantu. Itulah jaminannya Bang. Oke, baik. Oke, baik. Di mute dulu, Di mute. Berisik. Ya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yesus. Yang jalan siapa? Yesus. Yang kebenaran siapa? Yesus. Hidup siapa? Yesus. Yang kita tanya, Kristennya mana jaminannya? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Oke, sekarang jaminannya untuk Kristen mana? Kalau kami kan sudah jelas tuh. Tadi yang saya bacakan udah jelas. Ulaika humul warithun. Siapa mereka yang sholat? Sholat ini apa? Ibadah, prosesi ibadah. Apa itu? Sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Apa perbandingannya sholat? Ibadah minggu. Saya minta, akulah hidup, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Mana di antara jalan, kebenaran dan hidup ini di dalam isinya ibadah minggu? Silakan. Baik, akan saya coba baca, coba jauh lagi Bang. Nah itu kan tadi kalau misalnya Abang membandingkan misalnya seperti sholat dan segala macam kan. Nah di dalam Kristen juga Bang, di sana dikatakan kalau masalah keselamatan itu di sana dikatakan bukan karena perbuatan baik, tetapi itu adalah kasih karunia Bang. Gitu. Jadi itu kasih karunia di sana Bang. Jadi bukan karena misalnya dia berbuat ini segala macam, enggak. Cuman kalau misalnya percaya, kalau misalnya dia percaya, otomatis buahnya akan melakukan kebaikanmu itu bagaikan kain kotor. Lu diam dulu. Tapi lu diam dulu. Kotor di hadapan Tuhan. Yesus mengatakan begini, barang siapa yang menolak aku, dirimu beribadah. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka,
firman itulah yang akan menjadi hakim kelak untuk menentukan keselamatan mereka. Yohanes 12:48. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, perbuatan, pekerjaan fisik yang mana yang harus saya lakukan agar saya bisa selamat masuk ke surga?" Apa kata Yesus? "Jika engkau ingin masuk ke dalam surga, lakukanlah segala perintah Taurat." Bukan, buanglah hartamu dan ikutlah aku. Kamu orang kaya bertanya, "Bu, apa Oke, yang saya lakukan oke, untuk mari, masuk mari, dalam kerajaan mari, surga?" mari kita ajari. Mari juallah Ya. hartamu dan ikutlah Mari, aku. mari kita ajari. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada Mari. nama lain yang olehnya diselamatkan Mari kecuali kita, di dalam mari, nama Tuhan mari saya Yesus. ajarin. Mari Karena saya begitu ajarin. besar kasih Allah akan dunia Oke. ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya Oke. setiap orang yang percaya kepadanya tidak Oke. binasa melainkan beroleh Baik. hidup yang kekal. Di mute dia Bang Handi. Di-mute dulu. Ya. Bin, di-mute kok dulu, Bin. rahangmu itu tidak ada tulang penyangganya sampai ketika dia ngomong nggak ada berhenti. Ketika seorang anak muda datang ke Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan fisik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau bertanya tentang hal yang baik? Hanya ada Jangan satu yang tanya. baik." Hei. Dengerin dulu, Bro. Dengerin dulu, Bro. Hanya ada satu yang baik. Bukan menyembah Yesus di situ. Tertulis di mana? Jangan ngarang. Jangan kamu ini rahangmu itu dikasih penyangga dulu. Tulis di mana? Jangan ngarang. Ya, dengarkan dulu. Nanti kau dengarkan Habis- dulu ya, supaya habis- ilmunya masuk, dengarkan. Habis itu kamu sanggah dalil kitabmu sendiri. Dikatakan gini, hanya ada satu yang baik dan yang satu ini bukan menyembah Yesus. Hanya satu yang baik dan hanya yang satu ini tidak ada menyembah Yesus, ibadah minggu dan seterusnya. Nggak ada. Hanya ada satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam surga, turutilah segala perintah Allah. Masya Allah. Atiullah. Taatlah kepada Allah. Betul. Coba. Turutilah segala perintah Allah. Lalu kata anak muda itu kepadanya, "Perintah yang mana wahai Tuhan Yesus?" "Sembahlah aku." Salah. "Perintah yang mana wahai Yesus?" "Sembahlah aku." Salah. "Perintah yang mana yang harus kami lakukan wahai Yesus?" "Ibadah hari Minggu." Salah. "Perintah yang mana wahai Yesus yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga?" "Baik, pasang bibirmu untuk mendengarkan ketika kupingmu sudah tak mampu." "Apa itu?" "Jangan membunuh." Kalau ingin masuk ke dalam surga, kata Yesus, sembahlah aku. Jangan membunuh. Boleh tidak Yesus dibunuh? Kan ada perintahnya. Kalau kamu ingin masuk ke surga, jangan membunuh. Boleh nggak bunuh Yesus supaya masuk surga? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi masuk surga itu bukan karena membunuh Yesus. Masuk surga itu justru jangan membunuh. Hei kalian, andai saja Bang Suma hidup pada zaman itu, saya akan menyerukan kepada mereka, "Hei kalian, manusia-manusia botak, manusia-manusia tak berkepala, manusia-manusia tak beranus, dengarkan, Yesus yang kau tangkap itu mengatakan, jangan kau bunuh. Supaya kau masuk surga, jangan kau bunuh. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dusta, hormati ayah ibumu, jangan kau katakan ibumu pelacur, kasihilah sesamamu," dan seterusnya. Apa kata pemuda itu? Tuan, yang itu sudahnya semua kulakukan Tuan setiap hari. "Masa sih?" "Yes." "Kamu nggak membunuh Yesus?" "Enggak." "Kamu nggak berzina?" "Enggak." "Kamu nggak mencuri?" "Enggak juga." "Kamu nyembah aku?" "Enggak lah, itu kan tidak ada masuk dalam resep untuk selamat." Lalu apa? "Itu semua sudah kulakukan Tuan." Nah, tidak ada lagi yang kurang. Ya, nggak ada lagi yang kurang. "Oh salah kamu, masih ada yang kurang." "Apa itu wahai Tuhan Yesus?" "Yang kurang adalah, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu,
berikanlah itu kepada orang miskin. Jangan kau berikan kepada pendeta, karena pendeta sudah kaya. Kau jual hartamu, kau berikan kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Setelah itu kamu lakukan, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, menghormati ayah ibumu, mengasihi orang lain, jual hartamu, infak, sedekah, zakat, dan seterusnya. Habis itu datanglah kepadaku menjadi muridku. Kok nggak ada, ini. Pak Juma, kok nggak ada Iya. bilang di situ, Tuhan kan aku, kok nggak ada? Enggak ada, itu ajaran pagan yang muncul belakangan. Makanya Yesus mengatakan, hati-hati, di tengah-tengah kamu ada penyesat yang akan mengajarkan akulah dia. Dia datang membawa-bawa namaku. Hati-hati, ciri-cirinya dia mengaku pernah bertemu dengan saya di padang gurun, bertemu dengan saya di bilik, bertemu mengaku dengan saya Mesias, dan mengatakan akulah dia. Hati-hati, ciri-cirinya kepalanya botak, alisnya tebal, kayak sapu hijau. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Jadi konsep yang sudah diajarkan secara baku dalam kitabnya teman Kristen pun mereka langgar. Boro-boro mau paham Al-Quran. Jangan kau membunuh, jangan kau berzina, jangan kau mencuri. Tanya mereka, wahai teman-teman Kristenku, anak-anak Theos, aku ingin bertanya kepadamu, kenapa dosamu bisa ditebus? Oh, dosaku sudah ditebus, harusnya dosamu juga. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus dibunuh. Loh, bukankah perintahnya jangan membunuh? Ya itu dulu, sekarang nggak usah dihiraukan. Pokoknya sekarang dosa kita udah ditebus. Yang penting kau percaya Yesus itu Tuhan, pokoknya kamu diselamatkan. Kok bisa kayak gitu? Karena dosa kita sudah ditebus dengan dia mati di atas tiang salib. Siapa yang membunuh? Orang Roma. Berdosa enggak mereka yang membunuh Yesus? Berdosa. Loh, habis itu mereka yang berdosa, kita yang panen. Oh iya, kita kan anak-anak Tuhan. Ore. Jadi tidak ada sekelumit pun pengajaran jaminan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Oleh karena itu sembahlah aku, oleh karena itu makanlah babi, oleh karena itu jadikan Rasul Paulus, oleh karena itu ibadahlah hari Minggu, oleh karena itu salto-saltolah di gereja. Nggak ada, nggak ada. Yang dijalankan oleh Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal adalah syariat Islam. Apa syariat Islam itu? Satu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Hormati ayah ibumu, sayangi sesamamu manusia, dan bersedekahlah dan berinfak, santuni anak yatim piatu. Dan jangan bersaksi